Kau dari mana saja? Mengapa jam segini baru pulang? Tanya Mas Agung saat aku membuka pintu. Ia duduk di sofa, tanpa menyalakan televisi atau bermain ponsel. Bolehkah aku merasa bahagia? Sebab kemungkinan besar ia menunggu kedatanganku. Apakah dia menungguku? Kalimat itu terlintas di otakku. Tetapi segera kubasmi dengan sebuah gelengan. Lelaki itu tak akan menunggu ataupun mencemaskanku. Aku tak mengindahkan pertanyaannya, dan segera berlalu untuk masuk ke kamar lalu berniat mandi. Tubuhku lelah dan lengket. Berlama-lama di luar ruangan membuat kulitku mengering. Kau mengabaikanku lagi. Aku sudah mengikuti setiap maumu Nara. Mengapa kau masih saja marah padaku? Teriakannya masih terdengar di telingaku padahal aku sudah di dalam kamar. Ya, dia memang sudah mengikuti kemauanku untuk pindah ke rumah ini. Namun, hatiku tak dapat menerima semua tentang perselingkuhannya. Istri mana yang akan biasa saja jika tahu suaminya berhubungan dengan wanita lain? Sungguh, aku tak tahu jalan pikiran Mas Agung. Apakah ia bodoh? Akan tetapi, ia seorang pengajar. Di kampus bergengsi pula. Apa dia punya koneksi agar bisa menjadi dosen di sana? Jika memang seperti itu, berarti jalur orang dalam memang sangatlah kuat dan tak ada tandingannya. Orang kompeten dan cerdas akan kalah dengan orang yang memiliki koneksi. Aku lapar, sahutnya ketika aku membuka pintu kamar mandi. Untuk apa dia datang ke kamarku? Padahal, sudah kukatakan untuk tidak sembarangan masuk kemari. Apalagi saat aku sedang mandi. Ya, makanlah. Ketusku tak peduli. Lalu beralih ke ponselku dan mengabari Nina bahwa aku sudah sampai di rumah. Ia mendecakkan lidah saat mendengar jawabanku. Ya, suami mana yang akan dengan senang hati mendengar penuturan istri seperti diriku? Temani aku Nara. Suaranya berubah lembut. Aku memicingkan mata menatapnya kesal. Mengapa ada rasa jijik saat dia bermanja denganku? Apakah ia tak dapat bermanja dengan Lydia? Sehingga akulah yang menjadi pelampiasannya. Otakku selalu saja dipenuhi dengan nama Lydia. Jelas pikiranku sudah terdoktrin dan tak bisa melupakan nama wanita itu. Wanita yang nahasnya jauh lebih bohai dariku. Mengapa nggak bareng Lydia sih? Kan bisa makan bareng dia Mas. Seloroku yang berhasil membuatnya menatapku dengan tajam. Aku juga ikut menatapnya tajam. Dia pikir hanya dia yang bisa berwajah garang. Aku pun bisa. Sudah berapa kali aku mengatakan bahwa jangan sebut namanya saat kita bersama. Berangnya, lalu keluar dari kamarku dan membanting daun pintu dengan keras. Tunggu, mengapa dia marah? Apakah aku salah? Di mana letak kesalahanku ini? Apa dia sedang bertengkar dengan Lydia sehingga melampiaskannya padaku? Segera ku keluar kamar dan langsung menuju dapur. Aku yang tengah menyiapkan makanan di dapur menoleh saat suara pintu kamarnya terbuka. Mas Agung tak menoleh menatapku meski sejenak. Sengaja ku banting panci agar perhatiannya tertuju padaku. Namun nahas, ia pergi begitu saja dengan pakaian rapi. Aku menghela napas lega, biarkan saja dirinya pergi. Sekarang aku juga tak peduli. Ralat, sebenarnya berpura-pura tak peduli, sebab hatiku juga meraung-raung ingin dipedulikan olehnya. Sebagai wanita kadang aku tak bisa memahami perasaanku sendiri. Berpura-pura kesal agar diperhatikan. Ketika pasangan mulai memperhatikan, si wanita malah marah dan melarang si lelaki untuk peduli. Dan saat si lelaki sudah tak peduli, si wanita malah bertambah marah. Apakah setiap wanita seperti itu? Terlalu sulit untuk ditebak. Aku saja yang termasuk kaum Hawa kadang bingung. Sebelum bertemu dengan Nina sore tadi, aku sudah memasak, agar nantinya sewaktu pulang, tak perlu repot lagi. Dan jika Mas Agung pulang lebih dahulu dariku, ia bisa makan sepuas hati tanpa harus mengotori tangannya. Namun laki-laki itu malah pergi tanpa menyentuh makanan yang kubuat. Aku menuntaskan makanan di piringku. Terasa janggal saat makan tak ditemani oleh Mas Agung. Biasanya, lelaki itu akan mengomeli setiap makananku yang kurang garam. Tetapi ia habiskan juga. Ada saja yang membuat mulutnya berkomentar. Tempo hari dia mengatakan bahwa sambal yang kubuat kurang pedas sehingga aku menambahkan cabai saat membuatnya lagi dan kemarin ia malah misu-misu dan mengatakan bahwa sambalku terlalu pedas dan menuduhku berniat membunuhnya. Padahal, dia sendiri yang minta agar sambal yang kubuat ditambah cabai. Sehingga aku menambah 50 cabai. Apakah karena kubuat sambil mengomel, sehingga pedasnya sampai double-double?
Ponselku bergetar. Nama Mas Agung terlihat jelas di benda pipih tersebut. Aku mendesis. Ada apa lagi ini? Ku jawab panggilannya dengan berat hati. Ya Mas, ada apa? Tanyaku pelan. Berusaha menekan suaraku agar tak menjerit emosi. Aku mungkin akan bermalam di rumah ibu. Kau baik-baik di rumah. Jangan lupa kunci pintu dan besok pagi datanglah kemari. Ibu sakit dan Mira tak ada di rumah. Jelasnya di seberang sana. Mira ke rumah mertuanya. Tanyaku sedikit kasihan. Iya kasihan. Sebab mertuaku sendiri di rumah. Tidak, dia sedang liburan bersama teman-temannya. Aku mendengus. Tak jadi merasa kasihan. Enak sekali kehidupan adiknya. Masih bisa liburan saat ibunya sedang tak sehat. Mas Agung mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Membuatku merutuki kesialan yang harus menikah dengan lelaki yang memiliki banyak kepribadian. Kadang baik, perhatian, manja, dan terkadang cuek tak peduli denganku. Sepertinya aku harus memeriksa kesehatannya. Bisa saja dia memiliki banyak kepribadian. Kepribadian yang lainnya menyukai Lydia dan yang lainnya menyukaiku. Aku masih berusaha berpikir positif meski itu sedikit mustahil. Disinilah aku sekarang, di rumah yang memberi energi negatif bagi jiwa dan ragaku. Mas Agung kembali menghubungiku di pagi buta agar segera datang ke rumah ibunya. Lantaran ia akan bersiap-siap untuk ke kampus. Aku berusaha untuk sabar, mengerjakan semua pekerjaan rumah yang terbengkalai sebab Mira sedang berwisata. Aku menatap keadaan rumah, sungguh jauh dari kata bersih dan rapi. Lantai berdebu, pakaian kotor menggunung, pakaian bersih tak dilipat, dan kaca jendela buram akibat tak pernah dibersihkan. Dulu, saat aku masih menetap di sini, mereka tak pernah membiarkan sebutir debu menempel di lantai atau di barang-barang pajangan yang super mahal. Ibu mertua akan berteriak jika ada kotoran yang terkena radarnya. Tai semut saja tak akan luput dari pengawasannya. Nara, aku mau makan. Teriaknya, membuatku harus menutup telinga. Kukira tak akan mendengar teriakannya sebab ia sedang sakit. Ternyata aku salah. Mertuaku masih memiliki kekuatan untuk mengeluarkan suara 8 oktavnya. Iya Bu. Tunggu sebentar, aku ikut berteriak dan berlari ke dapur. Karena kata Mas Agung tak ada bahan makanan di rumah, sehingga kusempatkan untuk membeli lauk saat perjalanan kemari. Ini apa Nara, kau memberiku makanan pinggir jalan? Dia berteriak kembali. Saat kuberikan sepiring nasi ditemani sayur lodeh dan ikan teri bercampur tempe, lengkap dengan sambal terasi. Aku mengedikkan bahu cuek. Padahal kemarin ia sangat menyukai ikan asin, mengapa sekarang menolak? Loh, kemarin ibu makan ikan asin campur tempe bukan? Mengapa sekarang malah menolak? Tanyaku dengan nada menyindir. Karena kau yang membuat, aku tak mau makan makanan yang tak jelas kebersihannya. Tanganku mungkin bersih, tetapi mulutku terus berkomat-kamit. Mungkin saja ada air liur yang terpental saat itu dan mengenai masakanku. Ibu, tak ada bahan makanan di kulkas. Jadi mau tidak mau, ibu harus makan ini. Memangnya ibu tak meminta Mira untuk mengisi kulkas sebelum pergi berlibur? Paparku dengan nada mengeluh. Kau jangan membawa-bawa nama Mira. Dia anakku. Kesalnya sambil memasukkan makanan ke mulut. Aku ingin tertawa melihatnya. Tetapi akal sehatku lagi-lagi masih berfungsi. Tak mau mencari masalah lagi dengan sang mertua. Yang bilang dia anak tetangga. Siapa coba? Ucapku dalam hati, meski tak suka. Tetapi aku masih punya sopan santun. Walau hanya secuil. Aku menggunakan sopan santun dan etika pada orang-orang yang menghargaiku. Mengapa harus hormat pada orang-orang yang tak pernah menghargai setiap kerja keras yang kita lakukan? Tunggu, sejak kapan aku mulai jahat seperti ini? Ah, mungkin saat aku sudah lelah dengan perlakuan mereka. Rasanya tak enak. Ia menyimpan piring ke lantai. Aku tak mau makan. Aku akan melapor kepada Agung bahwa kau memberiku makanan sampah. Suaranya meninggi, dan segera mengambil ponsel. Aku bergeming, menatapnya dengan datar. Tak ada rasa takut seperti dulu lagi. Tak ada rasa patuh dan iba seperti pertama bertemu. Kini, semuanya tergantikan dengan rasa kecewa bercampur amarah. Bukankah hati seseorang bisa mati rasa? Mungkin itulah yang kurasa. Hidupku tak bisa lagi mereka kendalikan. Aku memang miskin, tetapi mereka tak berhak menginjak-injak harga diriku. Status sosial bukanlah hal yang bisa dibawa sampai mati.
Entah sejak kapan, aku mulai berdoa agar mertuaku segera berpulang ke Sang Pencipta. Jika Nina mengetahui hal ini, ia sudah pasti akan mengomeli dan menyebutku menantu jahat dan durhaka. Kuliahku yang kini berada di ujung penantian sudah terbayar. Tinggal menunggu ujian skripsi dan wisuda. Tabunganku di ATM sudah terisi meski hanya sanggup memenuhi kehidupanku selama setahun. Toh, aku masih bisa mencari pekerjaan. Menjaga toko misalnya. Meski sulit berinteraksi dengan orang banyak, aku harus belajar keluar dari zona nyaman ini. Aku tidak mungkin berdiam diri dan terus-menerus bergantung kepada Mas Agung. Keluarganya akan terus menginjak-injak harga diriku yang sudah sangat rendah di mata mereka. Walaupun uang itu dari Mas Agung, aku tetap akan menggunakannya. Aku bukanlah wanita yang mata duitan, hanya realistis. Sia-sia bukan, jika aku tak mengambil uangnya, padahal diriku sudah tersiksa batin selama ini. Pembantu saja dapat gaji bulanan, apalagi denganku yang merangkap sebagai istri sekaligus pesuruh. Gaji yang kudapat harus double bukan? Nara, kau sepertinya tidak menganggapku orang tuamu. Kau menikah dengan anakku. Otomatis aku juga harus kau anggap sebagai ibumu sendiri. Ia berdiri sambil berkacak pinggang. Kau juga harus mengurusku. Lanjutnya dengan rasa bangga. Bukannya dia sedang sakit. Mengapa terlihat sangat kuat berdiri sambil berkacak pinggang lagi? Maaf lancang Bu, bagaimana saya memperlakukan ibu seperti orang tua saya sendiri? Sedangkan ibu saja tak pernah memperlakukanku sebagai anak sendiri. Padahal anak ibu juga menikahi saya. Lagi-lagi ini disebut pembelaan. Bukan. Kulihat wajahnya sudah merah padam. Membuktikan bahwa dirinya sedang marah. Dasar. Wanita lancang. Kurang ajar. Berangnya membuatku menunduk. Menyembunyikan seringai di bibir. Ia memegang kepalanya dan langsung duduk di kursi. Oh suamiku, mengapa kau menikahkan anakku dengan wanita lancang seperti dirinya? Mengapa kau mengajukan syarat yang membuatku tak bisa berkutik? Ada apa lagi ini? Tanya Mas Agung saat ia sudah sampai di rumah dan berniat menjemputku. Aku kelaparan dan gadis itu tak membuatkanku makanan. Mas Agung menatapku seolah meminta pertanggungjawaban. Tumben dia tak langsung marah dan menodongku seperti biasanya. Aku sudah memberi ibu makanan, tetapi ibu tak mau Mas. Aku memelas, berpura-pura kecewa. Aku juga harus bersandiwara seperti aktris sinetron ala ikan terbang. Katanya makanan yang kubeli tidak enak. Padahal, aku juga membelinya di warung pinggir jalan. Kau mengatakan tidak ada bahan makanan, sehingga aku membeli makanan jadi saja. Tidak ada yang mengantarku ke pasar, sehingga aku tak membeli bahan makanan. Ibu, jangan terus-menerus keras padanya. Ibu sengaja ingin membuat kami bertengkar. Sekarang kau tak lagi percaya dengan ibu. Kau benar-benar didoktrin oleh gadis licik itu. Suara mertuaku meninggi, sehingga Mas Agung dengan cepat memeluk ibunya. Sungguh harmonis sekali. Ibu jangan seperti itu. Nara sudah berusaha untuk membuat ibu menyukainya. Ayolah Bu, jangan seperti ini. Jika ibu tidak menyukai istriku, berarti ibu juga tak menyukaiku kalau begitu. Aku melebarkan mata saat mendengar perkataannya. Sejak kapan laki-laki itu menyebutku sebagai istrinya? Mengapa keluarga ini penuh dengan drama? Baik ibu dan anak, bahkan aku pun sepertinya akan mengikuti perilaku mereka. Sering menjadi korban dari drama keluarga ini membuatku juga ikut-ikutan menjadi ratu sinetron jika berada di lingkup keluarga Mas Agung. Aku pulang Bu, teriak seorang wanita yang kuyakini adalah Mira. Serempak semuanya menoleh dan memandang Mira yang menarik sebuah koper berukuran sedang dan menenteng paperback. Mungkin isinya sebuah pakaian yang akan memenuhi koleksi di lemarinya. Kau sudah pulang sayang. Apa kau merasa baikan? Ibu mertuaku sontak merentangkan tangan dan memeluk anaknya. Mengapa kau meninggalkan ibu yang sedang sakit? Kini Mas Agung mulai terlihat tak bersahabat. Kau jangan memarahi adikmu. Ibu yang menyuruhnya untuk pergi refreshing. Dia sepertinya stres menghadapi keluarga suaminya yang tidak menyukainya. Bela sang ibu membuatku mendengus kesal. Kau kan bisa pergi di lain waktu. Sudah tahu ibu sakit. Mengapa kau tak memberitahukan padaku dan langsung pergi begitu saja? Aku tak mau kau kerepotan nak. Istrimu tentu tak suka berlama-lama di sini. Wow, sepertinya drama murahan akan tercipta lagi. Aku kembali menantikan dan bersiap untuk menyaksikan adegan live streaming.
Meski begitu, ibu tetap harus mengabariku. Kau juga Mir. Mas Agung memijit pangkal hidungnya. Bolehkah aku meminta untuk tidak membuatku pusing meski sehari saja? Mas, mengapa kau memarahi kami? Kau telah berubah. Sejak menikah, kau tidak menyayangiku lagi. Mira jelas marah. Suaranya meninggi dan ia tiba-tiba histeris. Jangan sembarangan kamu Mir. Jangan membawa-bawa soal pernikahanku. Sejak dulu, kau selalu saja bersikap semaunya. Agung, hentikan. Jangan mengomel seperti itu. Apa yang Mira katakan memang benar. Kau berubah setelah menikah. Apakah ada yang mendoktrin otakmu? Ibu mertuaku bertanya sambil melirikku sekilas. Dari perkataannya saja, seolah-olah mengatakan bahwa akulah yang menjadi penyebab perubahan yang terjadi pada Mas Agung. Padahal, aku saja tak pernah berbicara santai. Mana sempat untuk mendoktrin otaknya. Sudahlah. Karena Mira sudah datang aku dan Nara akan pulang. Mas Agung melangkah menuju pintu keluar. Nara, mengapa kau masih saja tak bergerak? Ayo kita pulang. Panggilnya menghentikan lamunanku. Segera ku mengambil tas selempang yang tersimpan di sofa lalu melewati keduanya. Mira mencegat dan menarikku. Kau senang kan? Jangan berharap hubungan kalian akan selalu harmonis. Kau kira aku tak tahu tentang isi kepalamu? Ia tertawa sinis dan menatapku penuh dendam. Aku akan membuat hubungan kalian renggang. Ya, aku sangat menantikan hal itu. Senyumku mulai terlihat seperti orang jahat. Tak apa, aku memang menantu jahat. Semua orang yang berada di daerah ini mengatakan aku adalah menantu jahat dan pemalas. Apapun yang kulakukan, sebaik apapun yang kubuat, tetap dinilai buruk oleh orang-orang yang memang sudah terlanjur membenciku. Jadi tak perlu berusaha baik di mata mereka. Toh sia-sia saja.